keterlibatan Menkominfo Johnny G. Plate. Dari Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangka dan juga penahanan Menkominfo. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kembali diguncang kasus korupsi. Kali ini kasus korupsi melibatkan mantan Menkominfo yaitu Johnny G. Plate. Johnny G. Plate sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi atas pengadaan pembangunan BTS 4G. Kasus korupsi ini merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Kami, Kelompok 5, ingin memberikan tanggapan dan solusi terhadap kasus korupsi ini mengenai etika pemerintahan. Anggota Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Ahmad Muzaki Elias, Ikhwan Rahmat Hidayat, Jeffrey Ebenezer Putra, dan Elva Melianti. Pengertian korupsi. Korupsi menurut bahasa Latin artinya corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan, menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Korupsi bisa juga suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan. Berikut adalah solusi yang kelompok kami berikan terhadap kasus korupsi Johnny G. Plate. Solusi yang pertama adalah meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah sehingga dapat diakses oleh publik yang transparan dan akuntabel. Meningkatkan transparansi dan penggunaan anggaran dan keputusan pemerintah, mengadopsi sistem akuntabilitas yang kuat termasuk audit independen dan pelayanan keuangan yang jelas. Dapat mengurangi celah untuk korupsi. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan saksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pengelolaan sumber daya negara. Dalam proses transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Yang kedua, memperkuat komitmen anti korupsi. Dengan komitmen tersebut ditunjukkan melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi serta dengan membentuk lembaga yang khusus seperti KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi terhadap lembaga-lembaga pendidikan secara edukatif terkait dengan integritas nasional bagi anggota masyarakat, pelaku usaha, dan aparatur pemerintah negara. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan etika. Melakukan pendidikan dan pelatihan etika dapat membantu terhadap etika pegawai pemerintah, terutama mereka yang berpotensi terlibat dalam tindak pidana korupsi, sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang hal dari konsekuensi etis terhadap tindakan korupsi tersebut. Keempat, ada penegakan hukum. Dalam rangka pemberantasan korupsi, ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Secara terpadu dan terintegrasi ini dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi rakyat, kesejahteraan hukum itu baik, tidak berkekurangan, dan menjadi penegak hukum yang baik. Poin yang berikutnya, menerapkan nilai-nilai kebijakan anti korupsi. Apa aja sih nilai-nilai kebijakan dari anti korupsi tersebut? Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Yang kedua itu adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Nah, yang ketiga itu adalah perbaikan sistem. Tidak dapat disangkal bahwa banyak sistem di Indonesia yang justru menyisakan celah bagi terjadinya praktik korupsi. Misalnya prosedur kepegawaian menjadi lebih rumit, sehingga menimbulkan suap dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dari video tersebut, kesimpulan yang dapat diambil ialah korupsi merupakan tindakan yang buruk dan dapat merugikan masyarakat. Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, memperkuat komitmen anti korupsi, memberikan pelatihan dan pendidikan etika,
melaksanakan penegakan hukum, dan yang terakhir adalah menerapkan nilai-nilai kebijakan anti korupsi. Itulah solusi yang dapat kami berikan. Sekian, dan terima kasih telah menonton video kelompok kami. Abaikan rayuannya dan katakan Katakan tidak pada korupsi.